Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Susah sekali terus terang mau berkhotbah hari ini dengan tema keteladanan dan kompetensi pelayanan. Ketika tahu bahwa di gereja kita beberapa hari yang lalu ada seorang penatua membuat konferensi pers mengenai kepemimpinan gereja. Lama bergumul, mengatakan mau bilang apa lihat orang. Kalau di dalam gereja ini, di hari ini, di minggu ini, berbicara tentang keteladanan, berbicara tentang kompetensi pelayanan, tapi dalamnya ada kejadian yang menunjukkan bahwa there is a hollow in this church. Ada rongga di gereja ini. Rongga yang menunjukkan bahwa ada titik-titik yang tidak terhubung satu dengan yang lain. Rongga yang menunjukkan bahwa banyak yang bagus di luar, tapi rapuh di dalam. Rongga yang menunjukkan bahwa orang ini kurang lupa hiasan Natal, gantung bagus, tapi tidak berlubang di dalam. Apalagi ketika membaca dari Titus, surat Titus, di mana Titus diajak untuk atau diminta untuk membenahi jemaat. Menyiapkan keadaan pada waktu itu karena tantangan-tantangan yang muncul begitu besar. Dan tantangan yang muncul paling besar adalah dusta yang menguasai. Oleh karena itu, dalam surat ini harus ditegaskan bahwa pengharapan yang akan hidup kekal sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan Allah yang tidak berdusta. Suasana pada waktu surat Titus ini ditulis adalah jemaat-jemaat mulai bertumbuh. Jemaat-jemaat mulai mencari bentuk-bentuk pelayanan yang tepat menghadapi keadaan dunia yang ada pada waktu itu. Dan Titus disebutkan di sini berada di Pulau Kreta. Satu pulau pulau terbesar yang ada di jajaran pulau-pulau di negara sekarang Yunani. Dan di Kreta itu ada banyak juga orang-orang yang datang dan masing-masing membawa berita, membawa ajaran. Karena tidak heran, di kota itu paling kurang ada 3 pelabuhan penting yang menjadi pelabuhan dagang, pelabuhan yang menghubungkan kota-kota yang ada di Laut Tengah, Mediterranean Sea itu. Sehingga dia menjadi pusat dari kehidupan yang terus dinamis bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang menghubungkan manusia yang beraneka ragam latar belakang, beraneka ragam agama, beraneka ragam latar belakang kehidupan. Dan di dalamnya pasti ada konflik atau potensi konflik yang mengancam. Apalagi ketika ia mulai masuk ke jemaat. Dia masuk dan mulai merembes dengan ajaran-ajaran yang mulai menimbulkan kebimbangan, keraguan, tapi juga sikap-sikap yang berbeda-beda. Dan di sini dikatakan bahwa harus ada ajaran yang sehat. Ajaran yang sehat adalah ajaran yang bisa mempertahankan kehidupan itu di atas satu platform bersama. Platform yang disepakati. Platform yang diinginkan. Yang di atas platform ini berdiri nilai-nilai yang dihormati bersama. Yang tentu antara lain adalah kejujuran, dedikasi, integritas,
solidaritas, dan sebutkan lagi yang lain. Karena semua nilai-nilai itu adalah batu-batu dasar yang di atasnya berdiri kehidupan bersama sebagai jemaat. Dan semuanya bermuara pada satu ajaran saling mengasihi satu dengan yang lain. Ini perekat-perekat yang dibutuhkan untuk menjaga supaya persekutuan itu tetap ada bersama. Dan yang paling mengancam kehidupan persekutuan adalah ketika kepercayaan, trust, itu dirobek-robek oleh dusta. Trust itu dirobek-robek oleh kebohongan. Maka akan muncul saling curiga. Betul itu dia bilang, siapa dia bercerita begitu? So tidak aku percaya dan torang. Dan dalam suasana seperti itu, ketika trust, rasa percaya hilang, maka mulailah kelihatan retak-retak yang mengancam kehidupan persekutuan. Dan retak-retak itu mempunyai konsekuensi yang besar. Karena dia bukan hanya memecahkan persekutuan, tapi dia membagi-bagi tubuh Kristus. Yang esa terpecah-pecah lebih hebat lagi. Bukan karena apa, tapi karena kebohongan dan dusta. Karena hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai yang sebenarnya dijunjung tinggi. Dan merupakan perekat dari persekutuan itu. Maka dalam surat ini, kepada Titus disuruh untuk mengangkat penatua-penatua yang kalau boleh tidak bercelah. Tidak ada lubang di mana orang boleh mengatakan, oh dia kok begini, dia kok begitu. Nggak boleh ada celah. Berdasarkan ukuran-ukuran masyarakat. Bukan ukuran-ukuran internal. Tapi ukuran-ukuran yang diterima umum di masyarakat luas. Karena itu yang diperhitungkan oleh orang dari luar untuk melihat ke dalam. Macam apa persekutuan yang ada di Kreta ini. Yang menyebut diri mereka pengikut Kristus. Sehingga apa yang ditugaskan kepada Titus ini merupakan sesuatu yang menunjukkan bahwa ada yang berbahaya yang sedang terjadi. Harus dicari orang-orang yang berkompeten. Harus dicari orang-orang yang tidak bercacat celah. Untuk menjadi contoh supaya yang kelihatan adalah bahwa dedikasi dari jemaat ini adalah untuk Tuhan lewat persekutuan yang perekatnya tak bisa dibantah. Saudara-saudara kita ketika kembali kepada kehidupan gereja kita melihat bahwa tantangan yang dihadapi oleh Titus kecil dibandingkan dengan tantangan yang dihadapi oleh gereja-gereja di zaman sekarang. Karena tantangan yang dihadapi Titus itu hanya berkaitan dengan 1-2 jemaat mungkin. Tapi tantangan yang kita hadapi adalah menghadapi dunia yang sedang menghantam kehidupan gereja juga. Dengan tantangan-tantangan yang lebih besar. Bahkan tantangan terbesar yang ada di dalam gereja adalah perpecahan gereja itu sendiri. Gereja terbagi-bagi dalam banyak denominasi. Semua berbicara tentang kekristenan, tentang Kristus, tentang Tuhan yang sama. Tapi masing-masing dengan interpretasinya, dengan cara pandangnya, yang pada akhirnya, dan ini yang menyedihkan, yang pada akhirnya mengatakan, torang itu paling betul. Itu lain, salah. Dan apa yang terjadi dengan itu? Yaitu perpecahan gereja ini menunjukkan bahwa kekristenan malah justru sedang merosot kualitasnya di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kepada topik tadi tentang keteladanan dan kompetensi. Mari sebagai gereja
orang mengadakan evaluasi, introspeksi, periksa diri. Beberapa waktu yang lalu dalam khotbah kita juga menyebutkan bahwa betapa ajaran-ajaran lain itu begitu bertumbuh karena gereja terlalu sibuk dengan urusan-urusan organisasi, dengan urusan-urusan institusi, dengan urusan-urusan aturan-aturan yang tidak lagi mencerminkan sebenarnya Tuhan yang sedang kita sembah dan kita imani. Gereja sibuk dengan organisasi karena apa? Jemaat membutuhkan pengajaran-pengajaran yang benar. Tapi kepada siapa jemaat boleh bertanya? Ini satu kritik dalam diri kita sendiri. Pernah satu kali di acara remaja di Minut, orang undang kita untuk menjelaskan kepada remaja apa itu baptisan. Sebelum berangkat kita buka di internet, cari di Google, taruh kata baptisan. Yang keluar paling atas, ajaran saksi Yehova tentang baptisan. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Tidak ada situs gemim terbuka mengenai baptisan. Di kolom 7 baru-baru ada yang bertanya, pendeta mau menggunakan kesempatan ini untuk bertanya tentang baptisan. Karena apa? Karena ada yang bilang gemim baptisan tidak alkitabiah. Kita jawab pertanyaan itu. Tapi bayangkan orang yang mencari jawaban itu cuma lewat internet. Mendapat di mana tuh jawaban? Yang dia dapatkan adalah jawaban dari yang lain. Mar kalau mau cari jawaban terhadap prosedur pemilihan, kriteria pemilihan, sentralisasi, tata cara bagaimana penata layanan, keuangan, banyak betul. Mau cari penjelasan saja ke apa? Shalom harus dijawab damai di hati. Ini tahu mau tanya apa siapa? Sementara orang sedang berbicara tentang kompetensi. Kompetensi gereja kita ini ada di mana? Semua orang yang pernah ikut uji kompetensi pasti tahu bahwa dia harus bisa menjawab semua pertanyaan yang berkaitan dengan kompetensinya. Dan kompetensi seorang pendeta itu apa? Di seorang sarjana teologi, artinya di bidang teologi yaitu dia harus menguasai teologi. Apalagi kalau gelarnya sudah master, apalagi kalau gelarnya sudah doktor, sudah mempunyai kompetensi mengajar di universitas, menghasilkan produk-produk teologis. Tapi ini kesedihan yang mungkin membuat orang bertanya, bahwa tema-tema seperti ini jangan-jangan cuma tema di permukaan. Karena dia tidak menyentuh apa yang menjadi tantangan-tantangan utama dari orang hidup berjemaat. Maka biarlah hari ini menjadi hari perenungan. Hari perenungan tentang kompetensi yang diterlantarkan. Dalam panggilan untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, orang sama dengan Titus yang ditugaskan, harus punya ajaran yang sehat. Ajaran yang sehat adalah ajaran yang mampu diimani, tapi mampu dihayati, dan mampu ditunjukkan di dalam kehidupan. Sehingga itulah sedikit banyak terpenuhi apa yang menjadi prasyarat, yaitu tidak bercacat celah bagi orang-orang yang melayani di tengah-tengah jemaat. Dan dengan tantangan itu sebenarnya orang harus semakin membuka kehidupan bergereja ini. Bahwa gereja ini bukan alat-alat politik untuk kepentingan-kepentingan pribadi.
Gereja ini adalah tempat di mana Injil Kristus diberitakan. Ini adalah tempat di mana kasih Allah harus nyata. Di mana semua adalah sama di hadapan Tuhan. Dan tidak harus dibeda-bedakan. Dan yang lebih parah lagi, gereja tidak boleh menjadi kekuatan yang menghindarkan Tuhan bekerja lewat karunia-karunia yang ada pada setiap insan di tengah-tengah gereja ini. Karena dengan begitu, kita bukan lagi gereja, tapi sekedar paguyuban, perkumpulan orang-orang yang ingin bersama-sama. Amin. Diundang dengan kasih jemaat